Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salam waras, salam akal sehat kaum muslimin. Biasanya kami mengucapkan salam waras dan salam akal sehat ini di akhir video, tapi kali ini kami ucapkan di awal video, supaya sebelum menyimak video kami, kita siapkan dulu kewarasan dan akal sehat kita. Supaya apa? Supaya bisa menimbang apakah yang kami sampaikan di dalam video-video kami itu adalah bentuk fitnah, provokasi, atau justru isinya adalah ajakan untuk menjadi manusia yang waras dan berakal sehat. Kali ini kita kembali membahas video para habaib. Dan lagi-lagi ini adalah ajaran dari Habib yang tidak boleh kita ikuti. Kalau dulu kita pernah membahas orang yang minta fulus di kuburan. Ya Rabbana ya Kudus, sahillana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Tapi kali ini ada Habib yang mengajarkan, kalau kita dalam kondisi sulit, kondisi susah, kondisi genting, maka kita tinggal menyebut nama 3 orang Habib yang sudah mati. Maka dengan izin Allah akan mendapatkan pertolongan. Dan lagi-lagi 3 Habib yang disebut itu adalah dari kalangan Ba'alawi. Kita simak videonya. Oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Ali Alawi Al-Khirid Ba'alawi fi kitabihi Al-Ghurar. Beliau katakan di dalam kitab Ghurar, akhbarani, beliau mendapatkan kabar, Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Ali anal arifin qalu, sesungguhnya para arifin, para aulia-aulia Allah telah berkata, salasa min ali Ba'alawi la tazal khailu himayatihim. Ada 3 dari keturunan para habaib minal Ba'alawi yang dimana kekuatan penjagaannya masih terus berlanjut. Wa ijabatuhum musrijatan muljamatan, dan apabila kita panggil atau bertawassul tak kala kita dalam keadaan genting, susah, atau dalam keadaan bahaya, apabila kita tawassul dan kita panggil benar-benar di dalam hati kita, maka mereka akan datang cepat dan sekejap. Jadi ada 3 katanya Habib dari Ba'alawi yang kekuatan penjagaannya ini masih terus berlanjut sampai sekarang kaum muslimin. Dan kemudian kalau kita dalam keadaan genting, genting itu kan kondisi yang susah, kondisi yang sulit, kondisi yang tertekan, mengerikan, kondisi bahaya. Kemudian kalau kita panggil namanya, kita bertawasul, maka mereka ini akan datang dengan cepat dan seketika. Coba antum renungkan, antum pelajari apa yang dikatakan oleh Habib ini. Sebegitu hebatkah Habib keturunan Ba'alawi yang sudah meninggal ini? Sehingga ketika dimintai pertolongan, namanya disebut, kemudian akan datang dengan cepat, datang dengan seketika. Karena penjagaannya masih terus berlanjut sampai sekarang. Coba, ya, coba itu saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian ketika di Yaman sendirilah, ketika di Yaman sedang kondisi runyam, coba suruh saja mereka ini yang ada di sana untuk menyebut nama Habib dari Ba'alawi tersebut, 3 Habib tersebut, supaya mereka ini datang dengan seketika memberikan pertolongan. Coba, ya, saudara-saudara kita di Palestina, kondisinya sudah begitu parah. Bukan hanya genting, kalau memang 3 wali Habib dari Ba'alawi tersebut bisa datang seketika. Coba, ya, coba suruh mereka panggil,
suruh mereka bertawasul, suruh mereka menyebut-nyebut nama 3 Habib Ba'alawi tersebut, ya. Atau antum para Habib Ba'alawi, coba panggil-panggil, sebut-sebut namanya. Kan kalian cucu-cucu dari Ba'alawi tersebut. Ya, kasihan saudara kita di Palestina. Kemudian Habib-Habib Ba'alawi yang masih hidup, ya, yang katanya bisa terbang, bisa membelah diri, ya, yang kenal sama ulama-ulama jin, coba suruh bantu saudara-saudara kita di Palestina. Jangan cuma ngedabrus. Kalau ceramah ceritanya karomah-karomah, kesaktian-kesaktian. Buktinya mana? Sekarang ini buktinya mana? Itu benar-benar dibutuhkan buktinya sekarang ini. Kok seakan-akan Habib dari Ba'alawi itu lebih hebat, lebih soleh, lebih wali dari sahabat, dari para ulama, bahkan lebih hebat, lebih soleh, lebih wali dari Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sampai seperti itu, dan para sahabat pun tidak pernah melakukan seperti itu. Ya, para ulama sajalah. Mereka ini hanya bisa menjaga umat Islam ini dengan ilmu, dengan kitab-kitab mereka. Itu pun kalau mau mendapatkan penjagaan dari mereka, ya, harus mau membaca kitab mereka, harus mau mengamalkan apa yang mereka sampaikan tentang syariat Islam. Dan penjaganya pun Allah, mereka memasrahkan kepada Allah. Allah yang memberi pertolongan. Yang disuruh oleh mereka itu supaya kita sebut adalah asma Allah, bukan asma mereka, bukan nama-nama mereka. Mana ada ketika kita dalam kondisi susah, kemudian kita diperintahkan untuk menyebut nama Nabi Muhammad SAW, nama Abu Bakar, nama Umar, dan nama sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Ya, nama Imam Syafi'i, nama Imam Bukhari, tidak ada. Ini malah Habib Ba'alawi yang disuruh namanya disebut-sebut. Subhanallah. Ini ajaran dari mana? Padahal 3 Habib itu tidak lebih mulia daripada Imam Asy-Syafi'i. Itu pasti. Tidak lebih wali dari Imam Bukhari. Pasti. Buktinya keilmuan. Keilmuan mereka. Ya. Kalau memang yang seperti itu disyariatkan, maka nama Imam Syafi'i, nama Imam Bukhari itu lebih pantas untuk disebut-sebut. Karena penjagaan mereka itu sampai sekarang masih nyata. Kitab-kitab mereka dijadikan rujukan untuk ibadah kaum muslimin, baik itu akidah, ya, baik itu muamalah, adab, akhlak, ya. Ini Habib dari Ba'alawi malah disuruh disebut-sebut namanya. La ilaha illallah. Coba kaum muslimin, kita lanjutkan lagi videonya. Man da'a bihim ujib. Barang siapa yang memanggil mereka, maka mereka akan jawab dan akan datang. Siapa mereka? 3 aulia dari keturunan Bani Alawi. Wahum Alwi al-Madhkur. Yang pertama, Imam Alwi al-Ghuyur Ibnul Faqihil Muqaddam. Anaknya Imam Alwi al-Ghuyur, cucunya Sayyidina Faqihil Muqaddam yang bernama Imam Ali. Beliau dijuluki Maulad Darak. Imam Ali Maulad Darak, Ibnu Alwi al-Ghuyur Ibnul Faqihil Muqaddam. Lalu yang ketiga, wa Syekh Umar Muhdar, dan Imam Umar Muhdar Ibnu Abdurrahman As-Segab, Ibnu Muhammad Maula Dawileh, Ibnu Ali Maula Darak, Ibnu Alwi Al-Ghuyur, Ibnul Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Syufu magamuhum. Magam mereka begitu luar biasa, ayuhal ikhwan. Barang siapa dalam keadaan genting bertawassul dengan 3 aulia tersebut dari Bani Alawi, maka kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan, wasilah mereka ahlullah. Dengan apa? Dengan izin Allah. Jadi kaum muslimin, semua cerita-cerita karomah yang sakti-sakti dan ndak guna, ya, sakti ndak guna, bukan sakti mandraguna, karena itu memang nggak ada gunanya, cuma dongeng, ya. Dan semua karomah-karomah kesaktian itu
pasti mereka katakan itu semuanya terjadi atas izin Allah. Dan para pembela para Habib itu juga, kalau memberikan komentar di video-video kami yang membantah dongeng-dongeng karomah para Habib, senjata pamungkas mereka ya sama. Mereka mengatakan itu semuanya atas izin Allah. Kalau Allah sudah memberikan sesuatu, sudah mengizinkan sesuatu, maka semuanya pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Betul kaum muslimin. Itu kalimatnya betul. Tapi itu kalimatul haq urida bihal batil. Kalimat yang hak tapi pemahamannya batil. Atas izin Allah itu pun butuh dalil kaum muslimin. Sekarang dalilnya mana bisa seperti itu? Ketika kita kondisi susah disuruh menyebut-nyebut nama wali, nama Habib. Ya. Nama Nabi saja tidak pernah diajarkan seperti itu. Nama sahabat Nabi tidak pernah seperti itu. Nama para ulama tidak pernah seperti itu. Ya. Tidak pernah diajarkan untuk menyebut-nyebut nama mereka. Kemudian kalau perkataan atas izin Allah, kemudian semuanya bisa terjadi dan tidak butuh dalil, maka bisa-bisa nanti ada Habib yang mengatakan Abu Thalib, Abu Lahab, Fir'aun, Haman, Namrud, itu semuanya dosanya sudah diampuni oleh Allah dan mereka sudah masuk Islam dan mereka nantinya masuk surga. Karena ada Habib yang mengklaim bisa mengislamkan orang yang sudah mati. Dengan izin Allah juga itu. Ya. Malah-malah nanti bisa-bisa mereka mengatakan Allah sudah menciptakan Tuhan lagi untuk disembah. Atau Allah sudah mengizinkan Tuhan-Tuhan yang dijadikan oleh orang-orang kafir sebagai Tuhan sesembahan itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Ya. Karena ya kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka apapun bisa, apapun mungkin terjadi. Maka itu rusak kaum muslimin. Ya, rusak. Biiznillah itu butuh dalil kaum muslimin. Dan ajaran Habib ini lebih parah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang-orang musyrik di dalam surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin." Maka apabila mereka naik ke atas kapal, orang-orang musyrik ya, ketika mereka naik ke atas kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Begitu juga di dalam surat yang lain. Di dalam surat Al-Isra ayat 67, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu. Falamma najjakum ilal barri a'radtum." Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, lupa dengan berhala-berhala, lupa dengan tuhan-tuhan selain Allah. Ya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ke daratan, ya, fa'aradtum, maka kamu berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun." Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, musyrikin dahulu ketika dalam kondisi genting, mereka tahu kalau yang bisa menolong itu hanyalah Allah. Tapi ketika mereka lapang, ketika mereka senang, mereka lupa sama Allah. Mereka kembali menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, menyembah makhluk-makhluk yang mereka jadikan Tuhan selain Allah. Ini malah kondisi genting disuruh memanggil Habib Ba'alawi. Ini ajaran apa kaum muslimin? Kalau nanti mati, kemudian kalimat terakhir yang kita panggil-panggil, yang kita sebut-sebut Habib Ba'alawi, na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ketika sholat kita mengucapkan iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku mohon pertolongan. Ya. Kata Nabi, wa idasta'anta fasta'in billah, apabila kalian meminta maka mintalah sama Allah. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka hanya milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut. Jadi jangan sampai kita mau disesatkan dengan ajaran-ajaran yang seperti itu. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.